235 dari S1 Biologi Universitas Sumatera Utara. Brastagi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Brastagi merupakan salah satu kota wisata yang terpopuler di Sumatera Utara. Brastagi memiliki jarak sekitar kurang lebih 66 km dari kota Medan. Untuk menempuh jarak ini dapat digunakan transportasi umum seperti Sutra, Almasar, Sinabung, dan lain-lain. Jarak waktu tempuhnya sekitar kurang lebih 2 jam. Brastagi berada di ketinggian kurang lebih dari 1.300 mdpl dan menjadikan kota ini sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan ketinggian tersebut, menjadikan kota Brastagi sebagai pusat sayur-sayuran, buah-buahan, bunga, dan pariwisata. Mayoritas masyarakat di Brastagi adalah menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Adapun sayur-sayuran yang ditanam itu seperti kubis, seledri, cabai, tomat, dan lain-lain. Selain kita dapat melihat tanaman buah dan sayur, jika kita datang pada saat yang tepat, maka kita juga dapat melihat pemandangan kebun warna-warni dari berbagai jenis bunga yang menghiasi dataran tinggi Karo. Sebagai penghasil sayur dan buah, Tanah Karo juga terkenal sebagai penghasil bunga-bunga yang indah. Desa Raya di Brastagi adalah sentra jual beli dan pemasok bunga terbesar di Sumatera Utara. Jenis bunga yang tumbuh subur antara lain krisan, aster, dahlia, matahari, mawar, gerbera. Salah satu bunga yang paling terkenal di Brastagi adalah bunga krisan. Bunga krisan atau juga dikenal sebagai seruni dan krisanium masih menjadi pilihan para petani di kota Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selain perawatannya yang mudah, harga jual bunga krisan selalu stabil dengan kisaran harga jual bunga krisan bisa mencapai ratusan juta. Menurut petani bunga krisan, awal hadirnya bunga ini di Tanah Karo yaitu dibawa oleh pihak Belanda. Namun, ketika Jepang menduduki Tanah Karo, bibit dari Belanda tersebut diberhentikan sampai pada Revolusi Sumatera Timur tahun 1946. Sehingga hal tersebut menyebabkan penanaman bunga setempat berhenti. Kemudian, pada tahun 1990-an mulai berkembang lagi dan penanaman semakin banyak juga termasuk di Desa Raya. Bahkan, orang pertama yang menanam bunga krisan di Desa Raya mengambil beberapa bibit dari Bandung yang merupakan sentral bunga krisan di Indonesia. Para petani bunga krisan mengaku lebih baik memilih menanam bunga krisan dibanding tanaman lainnya seperti cabai, tomat, dan sayuran lainnya. Karena harga jual dari bunga krisan tersebut tidak pernah anjlok. Bunga-bunga krisan tersebut dijual di Desa Raya yang terkenal sebagai sentral jual beli bunga yang ada di Karo. Mereka membuat pasar bunga dan menggelarnya pada setiap hari Senin dan Kamis. Selain itu, banyak juga yang berjualan di tepi jalan di hari Sabtu dan Rabu. Sejak zaman kolonial, bunga di Karo telah terkenal. Pada tahun 1951, bunga-bunga dari Tanah Karo dikirim ke Malaysia dan Singapura
hingga sampai sekarang. Bunga-bunga krisan dapat digunakan untuk menziarahi makam para leluhur dan dapat digunakan juga untuk acara pesta pernikahan, acara seremonial, kegiatan gereja, dan untuk perhotelan. Karena beras tagi merupakan produksi sayur, buah-buahan, serta bunga-bungahan terbesar di Sumatera Utara, maka pemerintah setempat mengadakan pesta bunga dan buah setiap tahunnya. Pesta bunga dan buah ini mengartikan bahwa masyarakat Karo gembira dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan anugerahnya, di mana hasil pertanian mereka meningkat dan subur. Festival Bunga dan Buah di Kabupaten Karo merupakan kegiatan pesta rakyat yang dilaksanakan sekali setahun. Pesta rakyat ini merupakan bagian dari ritual, kepercayaan, disertai kegiatan sukacita dalam bentuk menyiapkan makanan enak, berhias diri, dan menyelenggarakan pentas seni tradisi. Sesudah masyarakat Karo memeluk salah satu agama yang ada sekarang ini, pelaksanaan pesta kerja tahun mengalami beberapa perubahan pada acara ritual kepercayaan. Misalnya, meniadakan bagian acara penyembahan roh-roh leluhur dengan menggantinya sebagai ibadah rasa syukur yang ditujukan kepada Tuhan. Pada pesta kerja tahun masyarakat Karo akan menyiapkan makanan enak khas daerah, misalnya seperti gulai daging, ikan, lemang ketan, cimpa, tape, buah-buahan, dan lain-lainnya, untuk dinikmati bersama seluruh anggota keluarga dan tamu undangan dengan memakai pakaian yang indah, menghiasi rumah dan lingkungannya dengan bunga-bungaan serta lambai-lambai atau daun aren muda yang secara bersama-sama menyelenggarakan pertunjukan gendang guro-guro aron. Festival bunga ini bukan hanya diikuti oleh masyarakat Karo, melainkan ada beberapa turis dari mancanegara yang mengikuti kegiatan ini. Untuk menikmati festival ini, kalian dapat datang pada bulan Juli.